Aku kira semua bakal baik-baik aja setelah aku nerima lamaran Reza. Sebenarnya, aku udah yakin, toh kami berdua masih sama-sama sendiri. Jadi, harusnya gak ada alasan buat ragu kan? Tapi, pas aku pulang ke rumah, Indra sepupuku itu udah nunggu di ruang tamu. Tatap matanya sangat tajam seolah ia udah tahu semuanya. "Aku dengar kamu dilamar Reza," katanya, nada suaranya datar tapi menusuk. Aku mengangguk. "Iya, udah aku terima." Dia ketawa kecil, tapi lebih ke sinis. "Cepet banget ya." Aku berusaha tenang. "Kenapa enggak? Reza masih sendiri, aku pun juga kan." Indra jalan mendekat, mata hitamnya mengunci mataku. "Tapi kamu gak bisa bohong sama aku, Mbak. Aku lihat dari matamu, kamu kayaknya suka sama aku." Aku gak menjawab, karena kalau aku jujur, Indra pasti bakal makin suka sama aku. Malam itu, aku langsung masuk kamar, kunci pintu biar Indra gak masuk, biar aku punya waktu buat mikir jernih. Udah seminggu sejak malam itu, aku malah gak bisa berhenti mikirin Indra, padahal semuanya udah jelas. Aku mau nikah sama Reza, kami udah mulai nyiapin acara, ngurusin gedung, milih konsep pernikahan. Harusnya aku bahagia kan? Harusnya aku fokus ke masa depan aku sama Reza. Tapi, tiap kali saat aku sendiri di rumah, Indra gak ada. Aku malah ngerasa ada yang kurang. Indra seperti menjauh, dia gak lagi sarapan bareng, gak lagi nunggu aku pulang. Bahkan Indra gak lagi nyapa atau ngobrol santai sama aku kayak dulu. Dan yang paling bikin aku sesak, dia udah jarang ada di rumah. Aku tahu aku harusnya gak boleh peduli, tapi malam ini aku gak bisa pura-pura lagi. Aku duduk di ruang tamu, nungguin Indra pulang. Jam udah nunjukin hampir tengah malam, dan aku mulai mikir kalau dia gak bakal datang. Tapi pas aku mau balik ke kamar, ada suara motor berhenti di depan rumah. Indra masuk masih pakai jaket, matanya sedikit sayu, mungkin kecapekan. Pas lihat aku duduk di sofa, dia kelihatan kaget tapi langsung pura-pura cuek. "Kok belum tidur, Mbak?" tanyanya santai sambil lepas jaket. Aku gak langsung jawab, tapi aku malah bingung mau bicara apa. "Dari mana aja sih kamu?" Aku jadi bingung mau kunci pintu apa enggak ini, tanyaku akhirnya. Indra diam bentar, lalu duduk di sebelahku. "Main keluar aja sih, Mbak, cari udara segar." Aku menghela napas. "Indra, kita gak bisa gini terus." Dia malah ketawa. "Begini gimana maksudmu, Mbak?" Aku menggigit bibir. "Kenapa kamu kok malah menjauh kayak gini?" Indra diam bentar, lalu nyandar sambil menatap langit-langit. "Terus harusnya gimana, Mbak? Aku tetap di sini gitu sambil nonton kamu bahagia sama Reza?" Aku terdiam. Indra menoleh, matanya lurus ke mataku. "Aku jarang di rumah karena aku gak mau ganggu calon istri orang Mbak." Aku malah deg-degan, perasaanku malah gak karuan. Aku tahu ini salah, tapi kok kayak ada sesuatu gitu di dalam diriku. Aku seperti gak mau kehilangan Indra. "Emangnya Mbak pingin aku pergi dari sini?" tanyanya pelan sambil mendekat. Baru aku mau bicara, dia malah mengunci bibirku dengan bibirnya, yang aku gak habis pikir. Aku seperti sulit untuk menolak. Indra perlahan lepasin semua yang aku pakai, dan di malam itu, di atas sofa, kami melakukannya.
Setelah selesai, aku ambil kemejaku, lalu jalan ke kamar mandi. Aku cuci muka, bersih-bersih badan bentar, lalu langsung balik ke kamarku. Pas aku baru mau masuk kamar, tiba-tiba Indra nyamperin bawa segelas air minum. "Mbak, nih minum dulu. Aku tahu Mbak pasti capek, iya kan?" Ucapnya sambil senyum nakal gitu. "Apa sih Indra? Kamu kenapa sih?" Ucapku pelan. Tanpa terasa, tanpa sadar, air mata mengalir menyusuri pipiku seketika. Aku merasa bingung, hatiku sedih atau senang, aku nggak tahu. Ingin aku bersama Indra, yang selalu ada selama aku sendiri. Tapi di sisi lain, kenapa ada Reza datang? Cinta lamaku yang pernah menghiasi masa lalu. Tanpa sadar, tangan Indra megang pipiku lalu mengusap air mataku. "Ayo Mbak, kita bobok," ucap Indra pelan sambil memapahku ke tempat tidur. Setelah aku baring di kasur, Indra duduk bentar di tepi ranjang. "Mbak perlu istirahat, maafin Indra ya Mbak, Indra banyak salah," ucap Indra pelan sambil beranjak berdiri. Aku cuma diem, masih merasa bingung sama semua yang udah aku lakuin. Saat ngelakuin sama Indra, aku seperti lupa segalanya. Tak lama, aku raih tangannya. "Indra, Mbak pengen ditemenin." Malam itu, aku merasa sedikit lebih tenang. Namun, di balik itu ada sesuatu yang aku lupa. Reza, tunanganku. Paginya aku terbangun oleh nafas yang kerasa di pipiku. Kulihat ada Indra di sebelahku. Dia masih tidur, terlihat capek dalam raut wajahnya. Aku elus pipinya. "Indra, udah pagi, bangun Gi." Dia cuma gerak dikit, responnya cuma kileng pelan sambil merem. Perlahan, aku lepasin tangannya yang melingkar di pinggangku, lalu beranjak ke kamar mandi. "Mbak, sarapan bareng ya?" ucap Indra pelan saat aku udah mulai melangkah. Aku noleh bentar. "Iya Indra, boleh. Kamu mau makan apa?" "Serah Mbak aja, aku mau apa aja Mbak," jawab Indra yang udah mulai membuka mata. Jujur aja, pagi itu membuat aku jadi seperti ingat sama suamiku dulu. Tapi ini beda, ini Indra, sepupu Mas Bram, keponakan kesayangan Mas Bram, suamiku. Sambil bikin nasi goreng kesukaan Indra, aku malah kebayang hari-hariku sama Mas Bram. Udah siap makanan, aku ke meja makan bawa 2 piring nasi goreng lalu duduk. "Ini Indra, dihabisin ya, jangan sisa," ucapku ke Indra yang udah duduk di depanku. "Makasih ya Mbak, aku minta maaf sudah kelewatan tadi malam." Belum selesai dia ngomong, aku potong bicaranya. "Udah Indra, makan aja yuk." Kami berdua tersenyum tipis, tapi nggak tahu apa arti senyuman itu. Selesai makan, aku mandi, lalu siap-siap buat dijemput sama Reza. Hari itu, aku ada janji sama Reza, nemenin ke kondangan, ke acara temannya. Sepulang dari kondangan, aku dan Reza akhirnya balik ke rumahku. Suasana masih terasa hangat setelah acara, dan aku bisa lihat dari wajahnya kalau Reza cukup senang. Reza ngenalin aku ke beberapa temannya. Dia merasa sudah ada pendamping sekarang. "Capek?" tanya Reza sambil duduk di sofa, melepas dasi kecil yang tadi dipakainya. "Enggak juga, paling pegel dikit gara-gara sepatu tinggi nih," jawabku sambil menjatuhkan diri ke sebelahnya. Dia ketawa kecil, lalu tanpa basa-basi, tangannya langsung narik kakiku ke pangkuannya. "Sini, aku pijitin." Aku mengangkat alis, agak terkejut sih, tapi nggak menolak, tumben romantis.
Harusnya aku sering-sering gini, biar kamu makin betah sama aku. Katanya santai sambil mulai memijat pelan. Aku tersenyum kecil, tapi di dalam hati ada sesuatu yang mengganjal. Aku suka Reza, aku nyaman sama dia. Tapi setelah malam itu dengan Indra, entah kenapa setiap kali Reza menyentuhku, pikiranku malah ke tempat lain, ke seseorang lain. Aku menggeleng pelan, mencoba membuang pikiran itu. Malam ini, di rumah yang sepi ini, cuman ada aku sama Reza di sini. Indra lagi di rumah orang tuanya, katanya mau ambil dokumen sekolah buat urusan kerja, jadi nggak ada yang ganggu. Harusnya aku bisa fokus ke Reza kan? Harusnya. Waktu udah hampir tengah malam dan aku sama Reza akhirnya masuk kamar. Aku ambil baju tidur, sementara dia masih di tempat tidur, rebahan santai sambil buka ponselnya. Besok kamu ada rencana kemana? Tanyaku sambil masuk kamar mandi buat ganti baju. Belum tahu sih. Kalau kamu free, kita jalan aja. Sekalian cari tempat buat honeymoon nanti. Jawabnya dari luar. Aku tersenyum kecil. Rencana pernikahan memang udah mulai berjalan. Tapi, kenapa aku masih merasa ada yang kurang? Begitu aku keluar dari kamar mandi, Reza langsung noleh dan senyum. Duh, calon istriku makin cantik aja. Aku ketawa kecil sambil lepasin ikat rambut. Dih, gombal banget sih kamu. Dia bangun lalu mendekat, tangannya melingkar di pinggangku, menarikku lebih dekat. Emang nggak boleh, kan bentar lagi kita nikah. Ucapnya pelan, nafasnya mulai kerasa di telingaku. Aku mencoba tetap rileks, tapi begitu wajahnya semakin dekat, napasnya terasa di kulitku, aku malah mendadak tegang. Bukan karena aku nggak suka, tapi karena ini nggak terasa sama seperti tadi malam. Nggak sama seperti saat Indra menyentuhku, ini kerasa beda. Astaga, kenapa aku malah mikirin Indra sekarang? Aku mundur dikit, pura-pura mengambil ponsel di meja samping. Aku mau setel alarm dulu ya. Reza menatapku sebentar, lalu tersenyum kecil. Oke, kalau kamu capek, kita tidur aja. Aku hanya mengangguk, lalu naik ke tempat tidur membelakanginya. Malam ini harusnya jadi malam yang tenang, tapi di dalam pikiranku ada sesuatu yang gak bisa buang Indra. Aku terbangun pagi-pagi dengan perasaan aneh. Reza masih tertidur di sebelahku, napasnya teratur. Aku pelan-pelan bangun dan keluar kamar, mencoba menghirup udara segar di ruang tamu. Tapi, begitu aku duduk di sofa, ponselku bergetar, sebuah pesan masuk. Aku udah balik, lagi di depan rumah. Jantungku langsung berdebar. Aku buru-buru berdiri, lalu berjalan ke arah pintu. Begitu aku buka, Indra udah berdiri di sana, dengan jaket masih dipakainya. Raut wajahnya sulit ditebak. Kamu udah pulang? Tanyaku mencoba bersikap biasa. Baru aja, aku kira rumah kosong. Katanya matanya menelusuri wajahku. Aku terdiam, dari sorot matanya, aku bisa lihat dia tahu. Dia tahu Reza ada di sini, dia tahu aku semalam tidur dengan lelaki lain. Indra menghela napas, lalu memasukkan tangannya ke saku celana. Aku ambil barangku dulu. Dia langsung melangkah masuk dan melewatiku begitu saja. Tapi sebelum dia benar-benar pergi ke kamarnya, dia sempat berbisik, cukup pelan tapi menusuk. Kamu kelihatan gak bahagia.
Aku tertegun. Aku ingin menyangkal. Aku ingin bilang kalau dia salah. Tapi kenyataannya aku nggak bisa. Aku menoleh, melihatnya berjalan ke kamarnya, meninggalkanku dengan perasaan yang lebih berantakan dari sebelumnya. Dan saat itulah aku sadar, aku mungkin sudah memilih Reza, tapi hatiku belum tentu setuju dengan pilihanku. Pagi itu, aku masih duduk di meja makan, sambil memainkan sendok di mangkuk buburku. Biasanya, pagi-pagi gini, aku bakal semangat nyiapin kopi atau bercanda sama Indra sebelum dia berangkat. Tapi, sekarang suasananya beda. Indra duduk di sofa ruang tamu, main ponsel sambil sesekali melirik ke arahku. Tatapannya dingin, tapi aku tahu dia lagi gak fokus sama layar HP-nya. Sementara itu, Reza masih di kamar mandi. Sejak bangun tadi, dia gak curiga sama sekali. Dia bahkan sempat menarikku ke dalam pelukannya sebelum akhirnya nyuruh aku duluan ke dapur. Aku menghela napas. Semua ini terasa salah. Aku merasa kayak lagi diapit dua pria yang sama-sama menginginkanku. Entah kenapa, tapi aku malah kayak cewek bodoh yang gak tahu harus memilih siapa. Indra akhirnya berdiri berjalan mendekat ke meja makan. Dia gak bilang apa-apa, cuma ambil gelas dan menuang air putih. Tapi sebelum dia pergi lagi, dia berbisik cukup dekat di telingaku. Masih yakin mau lanjut? Aku merinding, suaranya datar, tapi ada nada menantang di dalamnya. Aku berusaha tetap tenang, tapi tanganku refleks meremas sendok lebih keras. Belum sempat aku jawab, Reza keluar dari kamar mandi. Wah, pagi-pagi udah ngumpul nih, katanya santai sambil mendekat dan melingkarkan lengannya ke bahuku. Indra menatapku sekilas lalu meneguk air putihnya. Aku duluan. Dia pergi ke kamarnya, meninggalkan udara yang terasa makin berat di sekitarku. Aku menggigit bibir, perasaan bersalah mulai merayap pelan. Tapi lebih dari itu, ada sesuatu dalam diri Indra yang bikin aku gak bisa berhenti memikirkannya. Seharian itu, aku sendiri, Reza balik ke rumahnya, lalu berangkat kerja. Indra pergi gitu aja tadi, gak bilang apa-apa ke aku, pamit pun juga enggak. Malamnya, aku duduk di tepi ranjang mengecek pesan dari Reza, lalu terdengar ketukan di pintu. Ngapain, Indra? Ucapku pelan. Cuma mau ngobrol bentar aja. Suara dari luar menjawab. Aku ragu sejenak sebelum akhirnya membuka pintu. Indra masuk dengan santai, lalu duduk di kursi dekat tempat tidur. Lagi apa? Tanyanya ringan. Cuman lihat-lihat pesan, jawabku singkat. Percakapan awal terasa biasa, membahas pekerjaan baru Indra. Namun, seiring berjalannya waktu, suasana semakin berubah. Aku mulai menyadari jarak di antara kami semakin dekat. Indra menatap dengan intens, membuatku merasa sedikit gugup. Jangan lihat aku kayak gitu, ucapku pelan. Indra tersenyum kecil. Aku cuma menikmati momen ini, tetap bisa santai kayak gini. Aku menelan ludah. Indra, kita gak boleh begini terus harusnya. Indra mendekat, suaranya lebih pelan. Kita udah begini dari dulu, Mbak. Aku gak mau kita pura-pura lagi. Aku terdiam, gak bisa nolak saat Indra menyentuh tanganku. Sentuhan itu hangat, menggoda, dan membawa kenangan yang selama ini aku coba lupakan.
Jari-jarinya perlahan menyusuri lenganku, membuatku menggigil tanpa sadar. Indra, bisikku nyaris tak terdengar. Indra menatapku dalam, lalu mendekat lebih lagi. Nafas kami hampir bersatu, dan aku bisa merasakan detak jantungku sendiri yang berdegup cepat. Aku kangen kamu, Mbak, ucap Indra, suaranya berat dan dalam. Aku coba menahan diri, tapi sentuhan itu semakin dalam, semakin berani. Tapi di saat yang sama, godaan ini terlalu kuat untuk dihindari. Indra meraih wajahku dengan lembut, ibu jarinya mengusap pipiku. Kamu juga kangen aku kan? Aku memejamkan mata sejenak, berusaha mengusir keraguan. Namun saat bibir Indra akhirnya menyentuhku, semua pertahanan kembali runtuh. Malam itu menjadi saksi bisu ketika Indra kembali membawaku ke dalam pelukannya. Di dalam kamar yang remang, di antara desah nafas yang saling berpadu, aku dan Indra kembali ke dalam sebuah hubungan. Hubungan yang aku awali dengan candaan, namun berakhir dengan serius. Tamat. Oke, segitu dulu untuk kali ini dan semoga kalian bosku semua terhibur hari ini ya. Sekali lagi, tidak pernah lupa Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini kami selaku admin channel Makyam hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.